Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fajrim dengan NIM 2304030106. Eh, Mahasiswa semester 3, program studi manajemen bisnis syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai ijarah musyarakah muntanah. Bangsat. Secara etimologi, ijarah berasal dari kata ajarah yang berarti membayar atau menyewa, sedangkan musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti bergabung atau bersekutu. Selanjutnya, muntanakiyah ini berasal dari kata naksah yang berarti berkurang atau mengurangi. Nah, jika digabungkan, artinya ini perjanjian sewa menyewa kerjasama dengan mengurangkan dana secara bertahap. Nah, sedangkan menurut perspektif Islam, ijarah masyarakat Mutanakiyah ini adalah perjanjian antara dua belah pihak untuk menyediakan dana guna membiayai produk atau usaha dengan cara kerjasama. Nah, sedikit lagi, ijarah musyarakah kisah ini atau biasa kita sebut atau kita singkat dengan kata IMM adalah instrumen keuangan syariah yang menghubungkan unsur-unsur ijarah eh, atau biasa kita sebut dengan sewa, musyarakah persekutuan, dan kisah pengurangan nilai. Dan dalam IMM, Bank Syariah menyediakan dana untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan nasabah. Kemudian nasabah tersebut menyewa barang atau jasa tersebut dengan cara membayar cicilan secara berkala. Seiring pembayaran cicilan, nilai dana bank syariah berkurang dan nilai bank syariah berkurang dan kepemilikan ini sesuai dengan prinsip. Selanjutnya ada jenis-jenis akad ijarah musyarakah muntana kisah. Nah, yang pertama itu ada jenis akad ijarah atau sewa. Nah, seperti yang kita ketahui, akad ijarah ini adalah perjanjian sewa menyewa antara pihak penyedia jasa atau barang dan pihak pengguna jasa atau barang berdasarkan prinsip syariah. Nah, yang kedua ada akad musyarakah atau persekutuan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, eh, akad musyarakah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sebuah usaha bersama dan membagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Nah, yang ketiga ada eh, akad murabaha. Nah, dalam hal ini akad murabaha, akad kerjasama. Akad ini merupakan salah satu instrumen keuangan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan nasabah. Murabaha adalah perjanjian jual beli antara bank syariah dan nasabah, di mana bank syariah menjual barang atau jasa kepada nasabah dengan harga yang jelas dan transparan, serta memenuhi syarat-syarat syariah. Nah, terakhir ada akad kisah atau pengurangan. Nah, akad ini merupakan perjanjian antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyediakan dana atau barang atau jasa dengan syarat bahwa nilai tersebut berkurang secara bertahap sesuai dengan pembayaran cicilan yang telah dilakukan. Uh, Selanjutnya ada rukun dan syarat ijarah musyarakah kisah. Nah, yang pertama kita membahas terlebih dahulu tentang rukun dari ijarah musyarakah kisah ini. Nah, yang pertama itu ada pihak yang terkait. Kedua, ada objek perjanjian atau seperti barang atau jasa. Nah, yang ketiga itu akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, yang keempat ada jangka waktu perjanjian. Kelima, pembagian dan keuntungan dan kerugian. Nah, dalam hal ini harus didiskusikan secara jelas karena ini sangat penting di belakang. Nah, terus itu yang terakhir ada pengurangan nilai secara bertahap. Selanjutnya, syarat dari ijarah musyarakah kisah. Nah, yang pertama itu kesepakatan tertulis. Apabila kita telah melakukan akad, itu kita sebaiknya melakukan yang namanya menulis di kertas. Salah.
Selanjutnya ada fatwa dari Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini tercatat pada Fatwa DPS MUI nomor 59 tahun 2009. Ada tiga poin penting dalam hal ini. Yang pertama itu kepemilikan aset. Dalam IMBT, lembaga keuangan harus memastikan bahwa mereka benar-benar memiliki aset yang disewakan kepada nasabah sebelum melakukan akad. Nah, yang kedua transparansi. Eh, Semua kondisi mengenai biaya sewa atau pembelian harus jelas dan transparan, serta tidak boleh ada unsur garar atau riba. Nah, yang ketiga ada hak sewa dan pembelian secara bertahap. Nah, nasabah memiliki hak untuk membeli aset tersebut setelah periode sewa berakhir dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya. Terakhir ada pengaplikasian ijarah musyarakah mutanakisah dalam perbankan syariah. Nah, salah satu contohnya itu adalah KPR Syariah. Nah, Bank Syariah Mandiri atau BSM menawarkan KPR dengan skema IMM, yaitu dengan musyarakah 80% dan ijarah 20%. Misalnya, seseorang nasabah ingin membeli rumah yang harganya 500 juta, tapi ia hanya mempunyai uang muka sebesar 20% atau kita nominalkan Rp6 itu 100 juta. Bank nasabah sepakat untuk membiayai rumah tersebut dengan akad ijarah musyarakah mutanakisah dengan rincian sebagai berikut. Nah, yang pertama itu bank dan nasabah memiliki kemitraan dengan perbandingan 80% dan 20% untuk nasabah. Dan yang kedua, nasabah memiliki atau menyewa rumah dari bank dengan pembayaran sewa bulanan yang mencakup pembayaran sewa dan juga pembelian bagian rumah, baik secara bertahap. Nah, yang terakhir, setiap kali nasabah membayar sewa, sebagian dari pembayaran tersebut digunakan untuk membeli bagian bank tersebut. Nah, setelah periode tertentu, nasabah akan menjadi pemilik penuh atas rumah tersebut. Eh, Terima kasih banyak. Itulah materi yang dapat saya jelaskan sedikit, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.